Iya, adu final tim menegangkan Indonesia ke semifinal usai hajar Korea. Iya, 3 pemain senior yang berpotensi perkuat timnas Indonesia U23 jika lolos Olimpiade Paris 2024 nomor 1, The Professor. Meskipun sering dimarahi, Kapten Timnas U23 Indonesia, beruntung kami dilatih Sinteyong. Berikut kami akan coba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar Timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda bersama saya, Dita. Iya, adu final tim menegangkan Indonesia ke semifinal usai hajar Korea. Timnas Indonesia U23 menang atas Korea Selatan pada laga perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar pada Jumat dini hari waktu setempat Indonesia. Ya, Korea Selatan sempat membobol gawang Indonesia lewat Lee Kang-hee, namun wasit menganulir setelah mendapatkan masukan dari VAR bahwa ada pemain Korea yang berada di posisi offside dalam proses golnya. Sepakan apik Rafael Struijk dari luar kotak penalti membobol gawang bek Jong Bum yang tak bisa menggapai bola pada menit ke-16. Sebelumnya ada kolaborasi Marcelino Ferdinand, Witan dan juga Struijk. Pada menit terakhir waktu normal babak pertama, Korea menyamakan kedudukan. Sundulan Om Jisung mengenai kepala Komang Teguh dan bola masuk ke dalam gawang Indonesia dengan skor 1-1 terjadi. 3 menit berselang, Timnas Indonesia U23 kembali memimpin berkat gol Struijk yang menyelesaikan umpan dari Ivar Jenner. Ya, setelah skor 2-1 pada babak pertama, Indonesia memiliki sederet peluang pada 15 menit awal lewat Struijk, Arhan dan juga Marcelino. Di sisi lain, serangan Korea pun tak kalah bahaya. Pada menit ke-68, wasit Evans memberikan kartu merah kepada Lee Yong-jung yang menekel Hafner. Kurang jumlah pemain justru membuat Korea bisa mencetak gol pada menit ke-84. Jong Sang-bin menuntaskan sepakan dengan baik menyelesaikan umpan dari Hong Young-sang. Pada masa injury time babak kedua, pelatih Korea Hwang Sung-hong diusir dari bangku cadangan. Skor 2-2 sampai waktu normal membuat laga berlanjut ke babak tambahan 2 kali 15 menit. Indonesia memiliki deretan kans pada laga extra time, tapi sepakan Nathan Chow Aon, Jim Kelly-Schroyer dan Justin Hafner tak bisa membobol gawang dari lawan. Adu penalti pun menjadi penentu pertandingan ini. Kim Min-woo menjadi eksekutor pertama Korea dan membobol gawang Hernando. Skor sama setelah Ramadan Sananta bisa menuntaskan tugas dengan baik. Hernando hampir bisa menjangkau sepakan Lee Kang-hee, namun bola tetap masuk ke gawangnya. Pratama Arhan membalas dengan sepakan kencang. Hwang Jae-hun menjadi algojo ketiga dan menipu Hernando. Struijk yang maju sebagai penembak penalti ketiga Indonesia juga menuntaskan tugas dengan baik. Sepakan bek Sang-hong terbaca oleh Hernando, tapi bola masih masuk ke gawang. Marcelino pun menunaikan tugas dan skor kembali imbang. Ya, Byun Jun-soo menempatkan bola tak terjangkau Hernando. Sepakan Justin Hafner bisa digagalkan oleh bek Jong Bum, namun penalti diulang karena Jong Bum bergerak lebih dahulu. Tendangan kedua Hafner pun bisa merobek gawang Korea. Eksekusi Kang Sang-hyun pada tendangan ke-6 diblok oleh Hernando, sementara tendangan Arkan Fikri meleset. Sang-bin menjadi pemain Korea ke-6 yang bisa mencetak gol. Jim Kelly-Schroyer juga turut mencetak gol dan skor adu penalti menjadi 6-6. Hong Young-sang mencetak gol ke-7 bagi Korea di titik 12 pas. Rizky Ridho kemudian membalas dengan sepakan yang akurat. Cho Hyun-taek melepaskan tendangan keras yang membuat gawang bergetar. Muhammad Ferrari lantas mengeksekusi tendangan tak kalah apiknya. Baek Jong Bum pun mencetak gol pada eksekusi ke-10. Hernando Ari pun melesakkan bola dengan baik membuat Jong Bum tak berkutik. Ya, Kim Min-woo kembali maju sebagai eksekutor dan menuntaskan tugas dengan baik. Ramadan Sananta yang mengulang kembali tendangan tanpa kesalahan. Lee Kang-hee yang sebelumnya bisa membobol Hernando kali ini tak bisa mencetak gol. Arhan kemudian tampil sebagai penentu kemenangan Indonesia atas Korea Selatan dalam babak adu penalti. Dan akhirnya skor 11-10 terjadi. Ya, pecinta sepak bola tanah air boleh bermimpi melihat timnas Indonesia U23 tampil di Olimpiade Paris 2024 mengingat sudah di depan mata. Jika di luar dugaan sanggup menumbangkan Korea Selatan U23, timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 otomatis membuat skuad Garuda Muda selangkah lagi
mengunci tiket Olimpiade Paris 2024. Sebab tim-tim yang finish di posisi 1, 2, dan 3 Piala Asia U23 2024 otomatis lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu tim peringkat 4 akan menjalani playoff kontra wakil Afrika Guinea untuk memperebutkan satu tiket. Andai nantinya timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024, skuad Garuda Muda diizinkan memanggil 3 pemain senior alias pesepak bola yang usianya di atas 23 tahun. Hal itu sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh NOC. Nah, merujuk kepada skuad timnas Indonesia senior saat ini, siapa saja 3 pemain di atas 23 tahun yang dipercaya bisa memperkukuh skuad timnas Indonesia U23 di Olimpiade Paris 2024? Inilah 3 pemain senior yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia U23 jika lolos Olimpiade Paris 2024. Yang ketiga ada Ragnar Oratmangun. Ya, Ragnar Oratmangun berusia 26 tahun per 21 Januari 2024. Kehadirannya sangat dibutuhkan untuk mengisi area winger kiri timnas Indonesia U23. Keberadaan Ragnar membuat Marcelino Ferdinand bisa digeser ke lini tengah. Yang kedua ada Jay Itzes. Jay Itzes menginjak usia 24 tahun pada 2 Juni 2024 nanti. Memiliki tinggi badan 190 cm. Back milik Venezia ini tidak hanya tangguh dalam duel-duel udara, tapi juga pertempuran di area bawah. Dalam pola 3-4-3 racikan Sinteyong, Jay bisa membentuk trio mematikan bersama Justin Hubner dan Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho. Dan yang pertama ada Tom Heye. Gelandang berjuluk The Professor ini berusia 29 tahun per 9 Januari 2024. The Professor dapat menguatkan lini tengah timnas Indonesia U23 lewat visi bermain yang dimiliki. Ada banyak pemain timnas Indonesia U23 yang bisa diduetkan dengan Tom Heye di lini sentral. Mulai dari Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner sampai bintang timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 Nathan Choaon. Ya, kisah Nathan Choaon yang ternyata kakek buyutnya seorang prajurit yang gugur saat perang di Indonesia menarik untuk diulas ya. Karena sang kakek inilah Nathan memilih menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Nama Nathan menjadi primadona di kalangan pecinta sepak bola tanah air, termasuk saya. Pasalnya, pemain SC Heerenveen ini membawa timnas Indonesia U23 melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Ya, selama fase gugur, Nathan muncul menjadi pemain yang serba bisa. Di laga perdana melawan Qatar, ia bermain sebagai bek tengah sebelah kiri. Namun di 2 laga yang lain, ia bermain sebagai gelandang bertahan yang sangat mobile, mengikuti kemanapun bola bergerak. Dan berkat penampilan APK ini, timnas Indonesia U23 akhirnya menekuk timnas Australia U23 dengan skor 1-0 dan Yordania dengan skor 4-1. 2 kemenangan ini membuat skuad Garuda Muda finish sebagai runner-up di grup A Piala Asia U23 2024. Dan setelah lolos ke fase gugur, pecinta sepak bola tanah air sempat dibuat panik ketika Nathan harus kembali ke SC Heerenveen karena izin tampil yang habis. Hal ini tentu merugikan timnas Indonesia U23 yang akan menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 pada Jumat 26 April dini hari nanti. Tapi beruntungnya berkat upaya diskusi yang dilakukan oleh PSSI, Nathan diizinkan kembali bergabung bersama timnas Indonesia U23 sampai Piala Asia U23 2024 usai digelar. Hal inilah yang menjadi angin segar bagi timnas Indonesia U23 yang sangat-sangat membutuhkan jasa sang pemain. Di sisi lain, Kapten Timnas U23 Indonesia Rizky Ridho mengakui bahwa ia dan teman-temannya sangat beruntung bisa dilatih oleh Sinteyong. Menurutnya, Sinteyong merupakan pelatih berkualitas yang mampu menaikkan mental bertanding para pemain. PSSI yang kala itu dipimpin Muhammad Iriawan mendatangkan Sinteyong pada Desember 2019 dengan durasi kontrak 4 tahun. Kontrak Shin seharusnya selesai pada Desember 2023. Tapi PSSI yang sudah pindah ke pengurusan di bawah komando Erick Thohir memperpanjang kontrak Sinteyong selama 6 bulan sampai Juni 2024. Dan PSSI baru memperpanjang kontrak Sinteyong sampai 2027 kalau ia mampu menyelesaikan 2 target. 2 target yang kini sudah didapatkan oleh Sinteyong. Juru taktik asal Korea Selatan itu mampu membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan Sinteyong juga sudah membuat timnas U23 Indonesia melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Ya, pelatih berusia 53 tahun itu kini tinggal menunggu PSSI menyodorkan kontrak baru kepadanya. Kata Rizky Ridho, Sinteyong adalah pelatih yang keras.
Selama latihan, ia dan teman-temannya selalu mendapatkan ilmu baru dari Sinteyong. Meskipun terkadang-kadang Sinteyong harus sampai marah-marah kepada pemain tim Merah Putih. Tapi meski begitu, para pemain tetap bersemangat menjalani sesi latihan di bawah komando Sinteyong. Satu pelajaran penting Rizky Ridho adalah membantu serangan meskipun posisinya di belakang. Ia sadar pemain berposisi back tidak hanya fokus dalam bertahan tapi juga membantu penyerangan. Buktinya saat Rizky Ridho memberikan assist kepada Witan Sulaiman yang mencetak gol ke gawang Yordania kemarin. Back Persija Jakarta itu maju dari belakang ke depan untuk membantu lini depan timnas U23 Indonesia untuk mencetak gol. Ya, mantan pemain Persebaya Surabaya itu pun mengaku senang dengan kehadiran Sinteyong di persepakbolaan Indonesia. Sinteyong dinilai sudah menciptakan banyak kemajuan di level skuad Garuda. Dia mampu mengubah mental dan fisik ya. Kan secara permainan juga sudah dirubah semuanya oleh Coach Sinteyong. Jadi ya beruntungnya saya dan teman-teman dilatih oleh Coach Sinteyong, kata Rizky Ridho.